Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, saya Ranisa Fitri, Saya Anastasia, saya Devira Agustin. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai asam nukleat. Asam nukleat adalah senyawa kimia alami yang berfungsi sebagai molekul pembawa informasi utama dalam sel. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan sintesis protein. Dua kelas utama asam nukleat adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Berdasarkan hasil analisis kimia yang dilaksanakan, diketahui bahwa asam nukleat merupakan persenyawaan makromolekul. Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleotida karena tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Tiap nukleotida mempunyai 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, pentosa, dan 1 atau lebih fosfat. Molekul tanpa gugus fosfat disebut nukleosida. Basa nitrogen adalah turunan dari 2 senyawa induk, pirimidin dan purin. Basa dan pentosa dari nukleotida umumnya adalah senyawa heterosiklik. Berikut ini merupakan struktur dari nukleotida. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasin adalah derivat pirimidin. Gula pentosa penyusun nukleotida memiliki bentuk furanosa. Gula pentosa penyusun asam nukleat yaitu 2-deoksyderibosa dan deribosa. Basa nitrogen heterosiklik terikat secara kovalen dengan pentosa dalam ikatan N-beta glikosil. Ikatan N-beta glikosil terjadi antara karbon 1 pada pentosa dengan nitrogen nomor 1 pada pirimidin dan nitrogen nomor 9 pada purin. Gugus fosfat terikat pada karbon 5 gula pentosa melalui mekanisme esterifikasi sehingga dinamakan ikatan fosfoester. Dalam sel eukariotik, molekul DNA terletak di dalam inti sel. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda, sedangkan pada prokariot, DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel-organel pada sel eukariot terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariot tidak. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Bagian sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki beberapa perbedaan mendasar antar keduanya. Perbedaan paling umum dari sel eukariotik lebih kompleks dan lebih besar daripada sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti atau nukleus tidak nyata yang tersebar pada sitoplasma, sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel nyata karena memiliki inti membran.
Sel prokariotik memiliki kromosom sirkular namun tidak mengandung histon, sedangkan pada sel eukariotik memiliki bentuk multiple linear dan memiliki kandungan histon. DNA berisi instruksi yang diperlukan untuk kehidupan. Kode di dalam DNA makhluk hidup memberikan arahan tentang cara membuat protein yang penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan kita secara keseluruhan. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleat. Ini berisi unit blok bangunan biologis yang disebut nukleotida. DNA merupakan molekul yang sangat penting, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga sebagian besar organisme lainnya karena DNA mengandung materi herediter dan gen makhluk hidup yang unik. Percobaan Griffith. Eksperimen Griffith adalah batu loncatan untuk penemuan materi genetik. Eksperimen Frederick Griffith dilakukan dengan Streptococcus pneumoniae. Selama percobaan, Griffith mengkultur bakteri Streptococcus yang menunjukkan dua pola pertumbuhan. Satu lempeng kultur terdiri dari koloni halus mengkilap atau S, sementara yang lain terdiri dari koloni kasar atau R. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya selaput lendir pada bakteri galur S, sedangkan pada bakteri galur R tidak memilikinya. Griffith menyuntikkan strain S dan R ke tikus. Yang terinfeksi galur S akan mengalami pneumonia dan meninggal, sedangkan yang terinfeksi galur R tetap hidup. Pada tahap kedua, Griffith memanaskan bakteri galur S dan disuntikkan ke tikus, tetapi tikus tetap hidup. Kemudian dia mencampurkan galur S yang mati karena panas dan galur R hidup. Campuran ini disuntikkan ke tikus dan mereka mati. Selain itu, ia menemukan bakteri galur S hidup pada tikus yang mati. Berdasarkan pengamatan, Griffith menyimpulkan bahwa bakteri galur R telah ditransformasikan oleh bakteri galur S. Strain R mewakili beberapa prinsip transformasi dari bakteri strain S yang mati karena panas yang membuatnya menjadi ganas, dan dia menganggap prinsip transformasi ini sebagai materi genetik. Percobaan Matthew Meselson dan Frankenstahl yang menggunakan radioaktif. Eksperimen Meselson-Stahl berawal dari perdebatan di tahun 1950-an di antara para ilmuwan tentang bagaimana DNA mereplikasi atau menyalin dirinya sendiri. Meselson dan Stahl menggunakan sentrifugasi densitas gradien untuk memisahkan molekul yang berbeda dalam larutan. Untuk menggambarkan bagaimana DNA bereplikasi, Meselson dan Stahl membedakan antara DNA orang tua dan anak perempuan. Mereka mencapainya dengan memodifikasi molekul sehingga setiap jenis memiliki kerapatan yang berbeda. Kemudian, Meselson dan Stahl dapat memisahkan molekul menggunakan sentrifugasi, densitas gradien, dan menganalisis beberapa banyak DNA induk dalam heliks anak baru setiap siklus replikasi. Meselson dan Stahl pertama kali menggunakan DNA dari jenis virus tertentu yang menginfeksi bakteri yang disebut bakteriofag. Mulai bulan Oktober 1957, Meselson dan Stahl melakukan penelitian yang kemudian disebut eksperimen Meselson-Stahl. Mereka menumbuhkan E. coli dalam media yang hanya mengandung isotop berat nitrogen sebesar 15N untuk memberikan DNA induk kepadatan yang lebih tinggi dari biasanya. Saat bakteri tumbuh, mereka menggandakan, dengan demikian mereplikasi DNA mereka dalam prosesnya. Para peneliti kemudian menambahkan kelebihan isotop nitrogen ringan 14N ke lingkungan nitrogen berat. Meselson dan Stahl menumbuhkan E. coli dalam lingkungan isotop 14N untuk semua generasi bakteri berikutnya, sehingga untai DNA baru yang dihasilkan memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada DNA induk aslinya. Mereka mensentrifugasi setiap sampel untuk pemisahan awal, dan kemudian menambahkan garam ke bakteri sehingga bakteri melepaskan kandungan DNA-nya, memungkinkan Meselson dan Stahl untuk menganalisis sampel. Para peneliti mensentrifugasi DNA dalam ultrasentrifuge selama 12 jam hingga DNA mencapai kesetimbangan. Menggunakan sinar UV, para peneliti memotret pita DNA yang dihasilkan, yang mewakili puncak konsentrasi DNA pada kepadatan yang berbeda. Kepadatan DNA tergantung pada jumlah 15N atau 14N nitrogen yang ada. Semakin banyak 15N atom nitrogen hadir, maka semakin padat DNA. Meselson dan Stahl membuat 3 kesimpulan berdasarkan hasil mereka. 1. Bahwa nitrogen dalam setiap molekul DNA terbagi rata antara 2 subunit DNA dan bahwa subunit tetap utuh selama siklus replikasi yang diamati. 2. Setiap heliks ganda DNA baru mengandung 1 subunit parental yang mendukung replikasi semi-konservatif. Dengan asumsi bahwa DNA terdiri dari 2 subunit, jika induk mewariskan 1 subunit DNA kepada keturunannya, maka setengah dari DNA induk disimpan dalam DNA keturunannya dan setengah dari DNA induk tidak.
Ketiga, untuk setiap molekul DNA parental dibuat 2 molekul baru. Oleh karena itu, jumlah DNA setelah setiap replikasi meningkat 2 kali lipat. Michelson dan Stahl mengaitkan temuan mereka dengan struktur DNA dan mekanisme replikasi yang dikemukakan oleh Watson and Crick. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.